Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hujan tidak menghalangi kita. Turun hujannya bukan sekali, dari siang tadi. Jadi saya punya teman orang Rusia. Nah, orang Rusia ini saya kira orang Eropa. Jadi saya tanya, fi biladikal yaum mator. Jadi di negaramu hampir tiap hari fi yaumin yang zilul mator. Tiap hari katanya turun hujan, kata orang Rusia tadi. Walakin fi biladi, di Rusia, kata di negaraku, adan fi fil yaum atau fil am fi sana wahidah. Cuma sekali kadang setahun katanya. Tapi di negaramu, kata dia, Masya Allah, rahmat, katanya, tiap detik. Rahmat apa enggak, Bu? Kalau hujan itu datang, barokah bagi kita semua. Bertepatan juga datangnya bulan suci Ramadan udah lalu. Bertepatan datangnya bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya insya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah sekali. Aduh, becek hujan katanya. Padahal mereka tidak paham, Bu. Dengan hujan tadi, dengan air berkah rahmat itu Allah turunkan. Kita tidak sadar. Alhamdulillah Rabbil alamin. Salawat dan salam, nah ini dia, kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, zaman kegelapan, hingga detik ini terang menerang, cahaya, hidayah, dan rahmatnya bisa kita rasakan sampai saat ini. Saya mencoba sholawat, Bu, ya. Monggo diikutin ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah. Biasanya kalau hafal tiap hari Jumat pasti mendengarkan dari Masjid Nurul Huda.
Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, jadi banyak sekali orang bisa memberi contoh, tapi susah sekali menjadi contoh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memberi contoh, tapi beliau juga jadi contoh. Jadi kalau manusia memberi contoh manusia itu pas. Kalau kambing dicontohkan kepada ayam, kena apa enggak? Ngawur. Burung diberikan contoh kepada ular, ya dimakan. Manusia diberi contoh kepada malaikat, habis kita Pak. Gak setuju malaikat gebu, gak setuju malaikat diseret. Loh, malaikat harta, duit nggak seneng, nggak doyan. Apalagi wanita, kerjaannya bertasbih terus. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW diturunkan kepada kita? Agar kita manusia bisa meneladaninya. Jadi kalau manusia ketemu manusia, pas. Jadi kalau kata takmir tadi, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengirimkan utusannya Nabi besar Muhammad SAW. Dengan apa bekalnya? Dengan apa pegangannya? Huda, yaitu Al-Quranul Karim. Untuk apa Al-Quran? Sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk kita. Agar yang dicontoh, agar memberi contoh yang dijadikan contoh, itu sesuai dengan kodratnya. Jadi, kalau petunjuk tidak diberikan, sekarang aja, maaf bapak-bapak dan ibu sekalian, uang petunjuknya ada, masih ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Tapi dengan datangnya Rasulullah, dengan membawa huda tadi, dengan membawa Al-Quran tadi, apa? Agar kita menjalankan hidup ini dengan sesuai kaidahnya, kodratnya. Mobil diciptakan oleh insinyur, pasti ada buku pedomannya. Gak main-main pedomannya. Itu pun misalnya kunci A, yang B, left, right, itu aja udah jelas. Terkadang aja right sama left-nya bisa salah orang masangnya. Nah inilah baginda Nabi besar Muhammad SAW menjadikan contoh bagi umat seluruh di muka bumi ini. Agar senantiasa kita apa? Kita mendapat petunjuk. Jalannya yaitu jalan kebenaran. Jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kedua tadi? Wadinil haq.
Jadi bekalnya ada dua, yaitu agama yang menegakkan kebenaran. Kalau orang buat agama baru, enggak apa-apa, Pak. Bikin keyakinan baru, boleh apa enggak? Boleh. Enggak beragama pun enggak apa-apa. Tapi apa kata Allah? Kami turunkan Rasul kami. Apa pegangannya? Yaitu huda wa dinil haq. Orang boleh mengaku-ngaku, boleh. Oh, saya keyakinan saya, boleh. Tapi apa yang membawakan agama itu benar apa tidak? Nyata kebenarannya dari mana? Nabi besar Muhammad SAW menjadikan apa? Kalau tadi huda petunjuknya, agamanya ada sebagai agar kita tahu, kamu agama apa katanya tadi. Orang pasti bertanya untuk ke depannya. Nah, sebagai pegangan kita, suri teladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada agama A, agama B, C, tidak apa-apa. Tapi ingat kata Allah, kalian akan mempertanggungjawabkannya. Lah kita sendiri bagaimana? Karena kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita juga akan diikutkan, diiringkan jemaahnya tadi kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang bertanya, kan kita nanti kan biar dapat syafaat katanya dari Rasulullah. Iya betul. Quran huda sebagai petunjuknya, sebagai pedomannya juga. Islam tadi sebagai untuk meneladaninya, muamalahnya. Kalau cuma agama toh, kalau nggak ada kitabnya, belak-belok kita jalannya. Wong ada kitabnya aja, agamanya ada, masih juga belak-belok. Apalagi kalau enggak ada. Jadi kan saya kan selalu berdoa katanya nanti biar dapat syafaat dari Rasulullah. Iya betul. Maaf ya bapak-bapak ibu-ibu sekalian, saya berdiri ya. Orang yang mendapatkan syafaat itu seperti sarung ini. Maaf ya ibu ya, bapak-bapak saya berdiri ya. Seperti sarung ini. Kalau sholat, kalau puasa, kalau zakat, ya, itu kalau ada bolong sarungnya, nah itu disyafaat Rasulullah tadi, bolongannya tadi dijahit sama Rasulullah. Tapi kalau semua sarungnya, berarti huda wa dinil haq tadi tidak dikerjakan, tidak diimplementasikan. Sekarang dengan wasiatnya Rasulullah SAW, kalau kita berkeluarga, apa peninggalan yang bisa kita ambilkan? Kalau kita udah tua, maaf bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang mengaku dia beriman kepada Allah dan yaumul akhir, hari kiamat, maka dia harus menghormati tetangganya. Ini Rasulullah Pak, Bu yang ngomong. Ini wasiatnya Rasulullah. Kalau anak-anak, apa anak-anak wasiat Rasulullah untuk kalian semua? Birrul walidain. Apa birrul walidain? Berbaktilah kepada orang tua. Kalau ibu-ibu, apa wasiat dari Rasulullah kepada ibu-ibu? Ikhlas kepada
suami. Jadi kalau peninggalan Rasulullah, wasiat Rasulullah tidak kita kerjakan, akan sedih Bu Rasulullah. Kita merayakan tiap tahun Yaumul Milad, Maulid Nabi. Tapi implementasi pengerjaan daripada apa yang Rasulullah tinggalkan, kalau tidak kita kerjakan, sama aja Rasulullah sedih Bu. Nabi Adam, bapak daripada seluruh muka bumi ini. Jadi Rasulullah pas Isra Mi'raj itu, jadi melihat Nabi Adam itu kalau menoleh ke sebelah kanan dia senyum Bu. Kalau menoleh sebelah kiri dia bersedih. Dia tersenyum sebelah kanan, kenapa? Melihat keturunannya, anak-anaknya apa? Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sedih sekali melihat ke kiri, apa itu? Melihat keturunannya mereka bermaksiat. Sama Bu seperti Rasulullah. Jadi saya sendiri tidak menceritakan sejarah Rasulullah, tapi saya lebih ke wasiatnya. Jadi Rasulullah sedih Bu. Sedangkan Rasulullah apa sebelum meninggalnya? Ummati, ummati, ummati. Tidak ada Bu masalah warisan, masalah anaknya, tidak. Apa? Umatku, kata Rasulullah. Saking sayangnya, umatku, umatku. Kita Bu sayang sama anak, tiap tahun, ayo ulang tahun nak. Terkadang anaknya masih juga durhaka kepada orang tuanya. Ini saking cintanya kepada Rasulullah, tiap tahun kita laksanakan apa? Sebagai rasa sayang kita, ta'ziman, takriman. Pada Rasulullah, kita mengingat saking kalau berdoa Rasulullah, ya Allah katanya, pasti yang apa yang dibacakan, pasti yang diingatnya adalah umatku, umatku, umatku. Yang ketiga tadi, liyuzhiro ala dini kulli, yaitu untuk apa? Menerangkan atau memenangkan kepada umat atau agama-agama yang lain. Makanya saya bilang tadi, maaf Bapak Ibu sekalian, orang mengaku-ngaku boleh, saya agama B, tapi boleh. Tapi apa kata Allah? Liyuzhirahu ala dini kullihi. Kata Allah, agar Muhammad memenangkan atau menerangkan kepada agama-agama yang lain, bahwa yang lain itu tidak ada suatu pengecualiannya, kebenaran kecuali adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peninggalan Rasulullah banyak sekali, Bapak dan Ibuku semua. Tapi kita jangan lupa, ya, apapun sekecil apapun yang kita lakukan, itu semua adalah penerapan atau uswahnya dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya senang sekali ada sholawatan, terbangan. Biar anak-anak ini, maaf Bapak Ibu, enggak mungkin hafalnya lagunya tak banding-banding mungkin kan Bu ya. Ini ndak sholawat gitu kan, seneng kita ini orang tua itu. Oh sekarang ini maaf, anak-anak kecil aja lagunya ndak jelas. Ya, jadi kami terima kasih sekali dengan saudara-saudara kami yang terbangan sholawatan ini. Setidaknya girohnya anak-anak itu untuk mendengarkan lagu-lagunya Islam itu lebih sering. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan. Sedikit sekali, mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dua tadi yang harus kita ingat sekali, hudaw dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi. Jadi Nabi Muhammad SAW dibekalkan yaitu dua perkara yang harus kita ingatkan. Apa itu?
huda, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah agama Islam yang kita imani sekarang ini. Jadi jangan lupa, monggo, kalau kita masih mengaku sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita taati beliau, sami'na wa ata'na, kita taati dan juga kita dengar apa yang beliau serukan. Insyaallah nanti kita fi yaumil kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada keliruan atau ucapan kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, adik-adikku. Udah cukup malam karena habis ini masih ada acara mungkin. Wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.